Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini kita akan bahas PDKT, pelajari dan kenali emiten untuk PT Klipan Finance Tbk dengan kode saham CEFIN gitu ya. Jadi kalau dilihat ini selama tahun 2023 harga sahamnya terlihat gaspol nih. Naik terus gitu ya. Yang menarik adalah saham ini juga dikoleksi oleh investor legendaris Indonesia yaitu Om Lo Keng Hong. Jadi karena sahamnya naik, pasti si Om Lo Keng Hong lagi panen cuan. Dan kita bisa lihat nih, saham ini ternyata sudah mulai terlihat beggarnya. Labanya naik sampai dengan 500% meskipun PBV-nya masih murah, masih di bawah satu. Kita mau lihat kira-kira saham ini saham bergerak di bidang apa, company overview-nya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, dan kinerja keuangannya bagaimana. Ini salah satu yang paling penting nih, kinerja keuangannya. Oke, kalau kita lihat PT Klipan Finance itu bergerak di bidang pembiayaan atau financing. Sewa juga, pembiayaan juga, anjak piutang juga. Jadi saat ini perseroan difokuskan untuk pembiayaan konsumen otomotif retail yang total portofolionya mencapai 53% dari seluruh kegiatan usaha dari PT Klipan Finance. Jadi kegiatan usahanya 53%-nya atau lebih dari setengahnya itu untuk membiayai konsumen otomotif. Ruang lingkup kegiatan utama perseroan meliputi usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Jadi ada investasinya, modal kerja, dan multiguna. Selain kegiatan usaha utama, perseroan dapat melakukan sewa operasi. Pembiayaan dilakukan untuk kendaraan, baik mobil bekas maupun mobil baru, pembiayaan alat berat, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan kepemilikan rumah, ini kayak KPR dan KPA, serta pembiayaan dengan jaminan sertifikat. Jadi ada jaminan untuk kolateralnya. Nah, kalau kita lihat persebarannya di Indonesia, jadi kantor wilayah tersebar ada di 3 lokasi dan memiliki 45 kantor cabang dan 77 kantor lain selain kantor cabang. Nah, ini berdasarkan data tahun 2021. Jadi jumlah kontrak baru senilai 25.794 kontrak dengan total lebih dari 100.000 debitur. Artinya debiturnya potensinya lebih besar lagi, akan lebih sangat banyak lagi. Kalau baru dilihat ini sekitar 100 ribuan. Sedangkan penduduk Indonesia berapa? 250 juta, 270 juta jiwa gitu ya. Jadi potensi debiturnya masih sangat besar. Kalau kita lihat kepemilikan saham, yang menarik adalah PT Kelipan Finance atau Cevin ini dimiliki oleh Bank Panin sebesar 51,49%. Ini Bank Panin sendiri dimiliki oleh Panin Financial 46%, Publiknya 15%, dan Food Rate sebesar 38,82%. Jadi kalau kita lihat Kelipan Finance ini 51,49%-nya dimiliki oleh Bank Panin. Sedangkan ada yang kedua, BBH Luxembourg ini memiliki saham sebesar 8,23%. Masyarakat memiliki saham sebesar 35,12%. Dan kita lihat nih, investor legendaris Indonesia, Bapak Lo Keng Hong, memiliki presentase kepemilikan saham sebesar 5,12%. 5,12 ini adalah standar angka kepemilikan saham untuk seseorang wajib melaporkan kepemilikannya, gitu ya, apabila ada perubahan. Jadi Pak Lo Keng Hong mungkin rencana jangka panjang akan pegang untuk Cevin ini, Kelipan Finance Indonesia. Nah, kalau kita lihat bisnis modelnya tuh seperti apa? Nah, sebelum kita masuk ke bisnis model, kita lihat juga nih. Nah, ini harga sahamnya hari ini itu naik 13,61%. Dimulai dari harga 350 di bawah 350 sampai ke harga 384. Bayangin ya, di tengah IHSG yang masih merah yang terkoreksi ke angka 6.700-an, di bawah 6.800, ini salah satu perusahaan yang bisa berjaya gitu ya. Teman-temannya pada merah. Kalau teman-teman lihat sektor industri energi, misalkan sektor energi, hari ini koreksi semua. Tapi kalau kita lihat Covin ini, wah 13,61%. Jadi signifikan, signifikan untuk pertumbuhan harga sahamnya, peningkatan harga sahamnya pada hari ini. Oke, hari ini biar teman-teman tahu hari ini pembahasannya adalah tanggal 8 Maret. Nah, kalau kita lihat dari bisnis modelnya, customer segmennya siapa sih? Lehman Finance customer segmennya kayak kita lihat di
awal slide tadi itu adalah automotive customer atau konsumen otomotif yang mau mungkin beli mobil baru atau mobil second. Ada individual juga, ada corporation atau company atau perusahaan. Ada customer yang suka beli second car gitu ya. Ada financing customer. Jadi kayak KPR, kayak kredit multiguna itu financing gitu ya. Kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya, selain otomotif, dia juga ada pembiayaan untuk mesin, ada untuk kapal, dan untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya. Ini dari customer segmen Cevin. Customer relationship-nya, jadi mereka membangun layanan dan bantuan konsumen terkait pinjaman, persetujuan, atau pengajuan dari loan yang akan diajukan oleh konsumen. Salah satunya melalui apa? Melalui contact center. Nah, yang menarik adalah Covin ini punya proaktif customer service. Jadi customer service yang proaktif untuk melakukan follow up terhadap customer segmen yang mereka tuju gitu ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan pembiayaan dari Clipan Finance ya? Salah satunya bisa cari informasinya di website, bisa menghubungi kontak center, bisa melalui dealer mobil karena ini otomotif pasti dealer mobil bekerja sama agar mobilnya juga bisa laku, dapat komisi juga dari Clipan Finance dan Clipan Finance juga dapat pelanggan atau customer yang hangat yang akan melakukan pembiayaan. Ada offline dan online marketing, ada campaign juga. Jadi ini channel untuk nilai atau value proposition dari Clipan Finance bisa terdeliver dengan baik oleh kepada customer segmennya. Value proposition, nilai yang ditawarkan apa sih? Produk jasanya apa? Produknya ada pembiayaan financing dari mobil bekas atau mobil baru. Ada pembiayaan dana tunai, mungkin ini seperti KTA. Ada pembiayaan alat berat, heavy equipment. Ada pembiayaan fleet. Ada layanan BPKB juga dan layanan STNK. Juga ada layanan angsuran. Nah, aktivitas yang mereka lakukan apa sih? Yang pertama ada pembiayaan multiguna. Jadi pasti nih, pembiayaan yang dilakukan itu bisa digunakan oleh konsumen untuk tujuan-tujuan tertentu tanpa dibatasi. Ini kredit multiguna. Tapi ada ketentuannya jelas. Ada investasi juga, pembiayaan investasi. Ada pembiayaan terhadap modal kerja. Jadi buat UMKM mungkin yang butuh modal kerja, ini Clipan Finance menyediakan pembiayaan. Ada juga menjaga dan membangun hubungan dengan stakeholders. Jadi sebagai aktivitas perusahaan, aktivitas usaha perlu dari Clipan Finance perseroan untuk menjaga hubungan dan membangun dengan stakeholders. Sumber dayanya apa ya? Kalau kita lihat tadi yang ada 3 kantor wilayah, kemudian ada sekitar 45 kantor cabang, ada 77 kantor cabang lain selain kantor cabang gitu ya. Kantor kerja lain selain kantor cabang. Ini namanya networknya cukup bagus dan cukup luas, didukung dengan SDM yang berkompeten. Pasti setiap perusahaan butuh SDM-nya. Apa yang membedakan satu bank lain dengan bank lainnya? Produk yang ditawarkan sama kok, sama-sama pembiayaan, sama-sama KPR, sama-sama KTA. Yang bedakan apa? Relationship-nya, hubungannya, customer-nya, SDM-nya. Nah, ini yang membedakan sistemnya, teknologinya, gitu ya. Jadi ini merupakan key resources yang dimiliki oleh Clipan Finance. Ada teknologi, ada capital liquidity, liquidity adalah modal yang bisa cair dalam waktu cepat. Iyalah, namanya pembiayaan. Jadi ketika udah dapat approval, modalnya itu harus ada, harus bisa dicairkan ke konsumen yang membutuhkan. Partnernya siapa? Pasti karena PNB Bank memiliki saham di sini sebagai pengendali, PNB Bank pasti sebagai key partner yang terutama. Kemudian ada Bank Indonesia, setiap bank pasti tunduk untuk sesuai dengan regulasi BI. Naik suku bunga berapa, turun satu bunga berapa, terus tinjauan kebijakan moneternya seperti apa. OJK juga merupakan key partner. Untuk apa? Salah satunya untuk melakukan pengecekan SLIC, Sistem Layanan Informasi Kredit gitu ya. Jadi kita cek kira-kira nasabah ini layak nggak kalau untuk kita kasih loan atau kita kasih pinjaman dari Kelipan Finance ini. Dealer mobil jelas sebagai partner karena paling banyak di konsumen otomotif. Kalau dealer mobil nggak pakai financing dari Kelipan Finance malah pakai kompetitor, ini menjadi hal yang merugikan dari Kelipan Finance sendiri. Lembaga keuangan perbankan atau non perbankan, teknologi partner. Jadi karena ini bergerak di bidang finance, penting untuk mengembangkan teknologi kemudahan, kenyamanan, dan paling penting keamanan. Nah, ini membutuhkan teknologi. Terus mereka dapat uangnya dari mana? Banking itu simple. Jadi pendapatan tuh biasa ada dua. Dari bunga tuh biaya, udah itu aja. Bunganya, kalau dia loan pasti ada bunganya. Biayanya misalkan biaya penalti. Kalau misalkan dia cairin lebih cepat. Atau
atau dia bayar lebih cepat kena biaya penalti, dia bayar telat juga kena penalti kalau misalkan seperti biaya pengurusan atau origination service fee, ada biaya-biaya lain juga, biaya admin dan biaya lainnya gitu ya. Jadi ini sumber pendapatan mereka. Biayanya seperti apa? Mereka pasti bayar beban bunga. Kalau misalkan mereka dipinjemin uang, ada hutang ke bank, mereka pasti bayar beban bunga, ada pembiayaan juga. Ada beban umum dan administrasi, misalkan beban pengurusan, beban depresiasi aset, terus tenaga kerja SDM-nya juga ada gajinya, beban umum seperti sewa gedung untuk sewa alat gitu ya. Ini beban-beban yang dimiliki oleh Lipan Finance. Jadi kita udah lihat nih cost structure-nya, revenue-nya, segmentasi customer-nya, channel-nya, customer relationship, value proposition, activity and resource, dan key partner-nya juga. Oke, jadi kita udah lihat dari bisnis model Lipan Finance, intinya pembiayaan, dapat cuannya dari bunga, dan dari biaya-biaya yang dia bebankan kepada konsumennya. Lantas bagaimana dengan financial performance-nya? Kita lihat dari 2017 sampai 2022, berapa tahun tuh? Kurang lebih 6 tahun ya. Kita mau lihat untuk kira-kira kinerja keuangannya seperti apa. Nah, kalau data yang saya ambil ini data langsung dari laporan keuangan Lipan Finance yang ada di website idx.co.id, teman-teman juga bisa cross-check. Ini kita biar gampang hitungnya, nggak 0,0, berapa gitu ya. Kita buat satuan billion gitu. Oke, jadi untuk satuan billion ini, kalau kita lihat dari Lipan Finance ya, teman-teman, pada tahun 2017 ini asetnya sekitar 9 triliun. Naik di 2018 ada ini 9,8, anggaplah 10 triliun. 2018 naik 11 triliun, which is cukup bagus, naik 10% atau 12 persenan. Nah ini di tahun 2019 juga bertambah asetnya. Sayang sekali pada saat COVID asetnya berkurang dari 12 triliun jadi 10 triliun. 2021 ini COVID 2021 mulai pemulihan lagi. Banyak orang yang mungkin kreditnya macet, direstruktur lagi, mulai bangkit lagi sehingga kembali asetnya berkurang jadi 7 triliun. Tapi di tahun 2022 yang menarik adalah asetnya bisa bertambah lagi menjadi 8 triliun. Artinya apa? Di tahun 2021 itu titik terendah dalam sisi aset, 2022 mulai recovery atau mulai ada perbaikan, pemulihan gitu dari sisi aset. Ekuitas gimana ekuitas? Ekuitas tahun 2017 4T dan di 2022 terakhir ada 5T. Berarti naik sekitar 1T atau sekitar 25% dari tahun 2017. Kalau 25% bagi 6 artinya setahun kemungkinan kenaikan ekuitasnya sekitar 4 sampai 5 persenan. Gitu ya. Kalau dikurangi penurunannya juga. Nah, kita udah lihat nih untuk ekuitasnya meningkat, menurun, kita udah lihat, kita udah dapat datanya gitu ya. Oke? Jadi ini dari sisi ekuitasnya. Kalau kita lihat juga net profitnya, net profitnya menarik nih. Paling tinggi di 2019 net profit ada di 361 billion. Sorry, 361 miliar. Ini 361 miliar ya, 0,361 miliar. Ini 46 miliar, 46, 310 miliar gitu ya. Jadi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya untung 46 miliar, di tahun 2022 perusahaan untung sampai 310 miliar. Jadi perusahaan untung 310 miliar. Artinya dibandingkan dengan tahun 2021 ini naikin 574%. Labanya naik 500%. Wow. Ini laba mungkin bukan yang tertinggi dibandingkan 6 tahun terakhir. Masih ada lebih tinggi di 2019. Tapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini kenaikan yang paling signifikan. 2018 ke 19 aja sekitar naik cuma 19%. Ini dari 122 naik 500%. ROI-nya untuk perusahaan ini financing rata-rata nggak besar. Dia nggak ambil profit margin yang besar. Rata-rata 6, 7, 8%. 6%. Jadi dari 1% tahun 2021 kena recovery. Ini 2022 naik di 6%. Share number, jumlah saham beredar ada 4 triliun. Ini stock value-nya seharusnya harga wajar di BBV1 harga di harga 1000-an. Ini rata-rata 1000-an, kecuali ini 500. Sekarang masih 700. Nah kalau kita lihat, harga saham sekarang sebenarnya masih murah loh.
Karena rata-rata harganya itu ya dibilang murah sih juga. Kalau secara, oke, kalau secara pair ini masih murah karena pairnya 5. Bandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 pairnya ada di 21. Tapi kalau rata-rata, ini rata-rata mungkin sekitar 0,4 PBV-nya masih di bawah 1 dalam 6 tahun terakhir. Jadi Clipan Finance ini memang makanannya Om Lo karena PBV-nya salah satu strategi investasinya Om Lo. Om Lo Keng Hong dia akan cari saham-saham emiten-emiten yang PBV-nya masih murah di bawah 1. Ini untuk hitungan pair 5 pairnya 5 itu cukup bisa dibilang cukup murah gitu ya. Oke, market cap-nya ada di 1,53 triliun dan kalau kita lihat dari total hutangnya juga mulai berkurang gitu. Jadi kalau kita lihat yang bagus tiap tahun total hutangnya berkurang. Berkurang drastis di 2021 bertumbuh dikit karena profitnya juga bertumbuh jadi menurut saya wajar-wajar aja. Kalau hutangnya bertumbuh 27% tapi profitnya bisa naik 574%, itu sih menurut saya bagus sekali gitu ya. Itu salah satu strategi yang berhasil. Jangan sampai kebalikannya. Ambil contoh lah, Goto. Pendapatannya bertambah. Misalkan 70%, hutangnya nambah 20%. Nah, 200%. Nah, itu jangan gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh perusahaan yang kalau dibilang sama Peter Lynch turnover company dari yang tadinya rugi bisa profit lah, inilah salah satu contohnya. Gitu ya. Jadi teman-teman lihat bahwa perusahaan ini mampu untuk bertahan di era perlambatan ekonomi di tahun 2023 ini dan perusahaan juga memiliki net profit yang bertumbuh. Perusahaan juga memiliki PBV yang rendah yang masih tergolong murah. Jadi teman-teman kalau mau investasi ini merupakan salah satu pilihan yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk jangka panjang. Kita lihat kondisi ekonomi sekarang mulai pulih, ada pertumbuhan tapi mungkin ada perlambatan, nggak masalah juga. Karena kalau ini pembiayaan semua pasti perlu, UMKM perlu. Mobil ada isu mobil listrik, nggak ngaruh, mobil listrik juga perlu di financing. Jadi menurut saya Clipan Finance merupakan salah satu perusahaan yang berpotensi untuk bisa bertumbuh. Nah, kita juga jangan lupa harus lihat dari perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya. Oke teman-teman, jadi menurut saya itu potensi dari Clipan Finance. Jangan lupa karena ini financing, suku bunga BI juga mempengaruhi terhadap financing ini. Kalau semakin rendah suku bunganya, konsumen yang berminat kemungkinan akan semakin banyak, apalagi untuk barang-barang seperti otomotif seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk berinvestasi, dan kita sampai ketemu di pembahasan emiten selanjutnya. Thank you.